Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada seluruh para habaib yang hadir, anak cucu dzurriyyah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang mana sangat banyak sekali para habaib yang hadir sehingga kami tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada beliau-beliau semuanya. Dan begitu juga kepada para kiai, para alim ulama, para tuan-tuan guru, yang mana para ulama ini adalah warathatul anbiya, pewaris daripada para nabi, pewaris dan yang menjadi penyambung lidah dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang juga saya tidak dapat menyebutkan nama satu persatu para kiai, para tuan guru yang hadir tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Begitu juga yang hadir dari jajaran perwakilan pemerintahan daripada sipil maupun militer maupun Polri yang datang, dan juga kepada seluruh jamaah daripada haul yang mulia ini, dan khususnya kepada keluarga besar, kepada putra-putra dan cucu-cucu daripada sahibul haul, yaitu Al-Allamah Al-Wali Syekh Muhammad Syarwani Abdan, dan juga putra beliau Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Syarwani Abdan rahimahullahu ta'ala, rahimahumallahu ta'ala subhanahu wa ta'ala. Putra-putra beliau, cucu-cucu beliau, khususnya yang melanjutkan dakwah beliau dan melanjutkan mengajar di pondok pesantren beliau, Al-Ustadz Gus Lutfi bin Kiai Haji Muhammad Kashful Anwar wa akhihi Al-Ustadz Minanur Rahman, dan juga kepada seluruh daripada keluarga besar beliau, para jamaah haul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panas, ngantuk, uyuh, kata lagi terus, masya Allah. Minta maaf Ustadz Mulkani, ulun berdiri pian duduk di bawah, masya Allah. Ustadz Mulkani juga mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Alhamdulillah kita duduk di sini, hadir ke sini, tidaklah membuat pian semuanya hadir ke tempat ini kecuali rasa cinta kepada beliau yang kita peringati halnya, Syekh Muhammad Syarwani Abdan, yang kita yakini beliau adalah seorang waliyun min auliyaillah, seorang wali daripada kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah satu nikmat yang besar dari Allah untuk kita semuanya. Ketika kita memiliki dan diberikan oleh Allah di dalam hati kita rasa mahabbah, rasa cinta kepada orang-orang soleh, kepada para ulama, kepada wali-walinya Allah, yang mana para ulama yang mengamalkan dan mengajarkan ilmunya, beriman dan bertakwa, mereka lah para aulia, yang mana mattakhadallahu waliyan jahilan. Allah tidak mungkin menjadikan orang yang jahil menjadi waliyun min aulia illa. Maka kita duduk di sini, Allah berikan nikmat kepada kita rasa cinta kepada wali-walinya Allah, maka rasa cinta itu adalah pemberian nikmat yang besar dari Allah. Bahkan kata Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullah bahwa beliau mengatakan hubbul aulia wilayah, cinta kepada wali-walinya Allah adalah satu pangkat, adalah satu derajat yang mana tidak diberikan Allah kepada semua orang. Maka mudah-mudahan insyaallah rasa cinta kita kepada wali-walinya Allah, kepada orang-orang saleh, semakin berjalannya waktu semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah, sebagaimana yang tadi disebutkan
dijelaskan dan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Al-Habsyi bahwasanya kita tidak goyang insyaallah dengan apapun fitnah-fitnah yang terjadi. Kalau ada yang tidak suka kemudian dengan apa yang kita lakukan, ada orang-orang yang bertanya, kenapa hadir haulan sana, haulan sini, kenapa ziarah ke sana, ziarah ke sini, kenapa hadir majelis sana, hadir majelis sini, buang-buang masa, itu dibohongi, begini dan lain sebagainya, kenapa jadi mukibin dan lain sebagainya. Muhibbin artinya cinta kepada para ulama, cinta Nabi Muhammad, cinta para sahabat Nabi Muhammad, cinta keluarganya Nabi Muhammad, cinta pewaris Nabi Muhammad. Maka tidak usah, kata orang Banjar, kada usah dihirani orang yang seperti itu. Kenapa? Dikarenakan mereka tidak diberikan oleh Allah nikmat cinta kepada al-auliya wassalihin sebagaimana sampian semuanya. Maka secara tidak sadar apa yang keluar dari mulut mereka itu adalah karena sifat hasud sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah kemudian orang-orang itu menjadi hasud atas nikmat karunia yang diberikan oleh Allah kepada orang lain? Maka kita diberi oleh Allah karunia cinta kepada aulia wassalihin, walaupun amal kita tidak seperti amal mereka, ibadah kita tidak seperti ibadah mereka, walaupun ilmu kita tidak seperti ilmunya Syekh Muhammad Sarwani Abdan, tapi mudah-mudahan dengan modal cinta kita bisa bersama dengan mereka. Amin ya Rabbal. Kakek daripada Al-Habib Muhammad Al-Habsyi yang baru saja tadi memberikan ceramahnya, sebenarnya tidak pantas saya setelah beliau berbicara. Itu tadi intinya, ini cuma tidak penting. Yang kedua ini kakek beliau Al-Habib Ali Sahibul Maulid bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dalam satu riwayat suatu saat didatangi satu orang dari Maroko Maghrib, yang mana dari Maroko ke Hadramut ke kota Siwon jaraknya jauh, apalagi zaman dahulu tidak ada pesawat, bahkan lebih jauh daripada Banjarmasin ke Bangil. Maka Masya Allah ada satu orang dari Maroko datang ke Hadramut, tujuannya hanya ingin bertemu dengan Habib Ali Al-Habsyi. Tujuannya karena rasa cintanya ingin bertemu dengan Habib Ali Al-Habsyi. Maka ketika datang di Hadramut di kota Siwon bertemu dengan Habib Ali, dia mengatakan, ya Habib, tidaklah saya menempuh perjalanan jauh dari Maroko sampai ke kota Siwon ini kecuali satu-satunya tujuannya adalah untuk menziarahi sampian, untuk mendatangi sampian karena rasa cinta ulun kepada sampian. Ketika orang itu pulang keluar dari rumah Habib Ali, apa kata Habib Ali? Orang ini bukan ulama besar, orang biasa, bukan orang terkenal. Ketika keluar dari rumah Habib Ali, kata Habib Ali, seandainya dia betul datang dari Maroko menempuh perjalanan ke sini hanya untuk menziarahiku dan hanya cinta dan hanya dikarenakan cintanya kepadaku, maka dia itu menjadi rafiqi fil jannah. Maka dia nanti akan menjadi pendampingku ada di surga. Maka insya Allah, khususnya saya lihat nih banyak dari Kalimantan. Maka kalau ada yang banyak datang dari Kalimantan, menempuh perjalanan jauh, mengeluarkan ongkos yang tidak sedikit, naik kapal, ada yang naik kapal 30 jam. Ulun pernah dulu sekali guru berapa tahun yang lalu naik kapal dari Kalimantan ke sini, Masya Allah, betul-betul sesuai sabda Nabi, as-safar qit'atun minal adab. Masya Allah, ada yang naik kapal datang ke sini, naik pesawat jauh, ada yang tidur tempatnya kadang nyaman padahal di rumahnya guringnya nyaman. Masya Allah, datang ke sini kalau niatnya hanya karena cinta kepada Syekh Sarwani Abdan dan juga Syekh Muhammad Kasful Anwar bin Sarwani Abdan, maka insya Allah semua yang menempuh perjalanan jauh itu akan bersama dengan beliau nanti di surga. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah daripada fitnah akhir zaman yang menakutkan ini, yang bukannya orang mencintai aulia, akan tetapi bahkan kita saksikan di zaman sekarang banyak orang yang berani ingkar kepada para aulia, banyak yang berani mencaci maki para aulia, berbicara yang tidak pantas tentang aulia wassalihin, khususnya berani berbicara di media-media sosial. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita dijauhkan dari kelompok tersebut. Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, tataba'na ahwalal qaum. Ini seorang wali min auliyaillah. Beliau mengatakan, saya memperhatikan keadaan daripada masyarakat. Beliau wali, saya perhatikan orang-orang itu, maka saya perhatikan orang-orang yang ankaro alaihim, orang-orang yang ingkar, tidak percaya, tidak yakin tentang wali-walinya
Allah, maka mereka itu tidak ada satupun yang mata bi khairin abadan, tidak ada satupun yang mati dalam keadaan baik sama sekali, semuanya mati suul khatimah. Fal'iyadu billah, fal'iyadu billah. Bahkan dalam kitab Manhajus Sawi Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Muhammad bin Smith, beliau mengatakan bahwa kalau orang sudah berani, apa kata orang Banjar, muntungnya, mulutnya sudah berani, tangannya sudah berani bicara menjelek-jelekkan, menfitnah para wali-walinya Allah, maka daripada situ Allah akan masukkan ke dalam hatinya panah beracun. Ketika panah beracun itu masuk ke dalam hatinya, panah beracun itu racunnya akan bekerja merusak imannya, merusak imannya. Semakin hari imannya semakin rusak, imannya semakin rusak, semakin kulir menunaikan perintah-perintah Allah, semakin dia terjerumus melakukan larangan-larangan Allah, imannya semakin rusak sampai habis imannya, berubah menjadi munafik. Kemudian dia mata ala akhasil hal, kemudian mati dia dalam keadaan yang paling buruk, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, dulu tuan-tuan, dulu kalau diceritakan karomah daripada wali min auliyaillah, kita dulu walaupun tidak tahu itu ceritanya wallahu a'lam sahih atau tidak, akan tetapi orang dulu mengajarkan kepada kita, kita taslim saja. Kalau ceritanya benar ya alhamdulillah, kalau ternyata ceritanya tidak ada kejadian seperti itu, paling tidak kita sudah husnudzon. Apa? Sudah husnudzon. Tapi apa yang terjadi sekarang kita saksikan. Walaupun saya juga menghimbau para ustadz, para dai untuk tidak sering bercerita tentang karomah aulia kecuali kepada orang-orang khusus, ya, kecuali kepada orang-orang khusus, mengamalkan sabda Nabi SAW, kallimun nas ala qadri uqulihim, bicaralah kalian kepada manusia sesuai akal mereka, sesuai akal mereka. Akan tetapi kalaulah ada video, memang kadang-kadang sekarang ini ngalih. Kalau dulu bicara di majelis, yang mendengar di majelis, sekarang bicara di majelis ada live streaming, didengar banyak orang. Ada cerita tentang kisah karomah wali yang tidak masuk, namanya karomah, ngarannya karomah, memang tidak masuk akal. Mun masuk akal bukan bukan karomah. Maka ketika tidak masuk akal dikatakan halu, bujur gak ada? Tahu halu? Halusinasi, pasti bohong, pasti palsu, kadak masuk akal. Tidaklah mereka itu yaqra'un Al-Quran. Apakah mereka tidak membaca Al-Quran? Di dalam Al-Quran berkali-kali ada cerita karomah yang tidak masuk akal. Kita tidak bicara mukjizat, adapun mukjizatil anbiya. Di Quran ada surat Al-Kahfi. Surat apa? Al-Kahfi. Apa kisahnya Al-Kahfi? 7 orang soleh, bukan nabi, wali-wali Allah. 7 pemuda wali-wali Allah tertidur. Berapa tahun? Berapa tahun? Perlu nanti dibaca lagi surat Al-Kahfi. 300 lebih tahun tidur, bangun, tidak mati. Masuk akal apa tidak? Masuk akal. Ada orang guring 300 tahun, bangun kada apa-apa, sehat walafiat. Ini kalau diceritakan di media sosial, mungkin nanti ada sebagian orang mengatakan halu, tidak masuk akal, ini hoax, maka gugur imannya. Maka ketika dia mengingkari kisah ini, murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Ini telah diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran yang kita wajib percaya dan mengatakan shadaqallahul. Di Al-Quran juga diceritakan bagaimana ketika Nabi Sulaiman alaihissalam, panjang saya tidak mau cerita kisahnya. Intinya Nabi Sulaiman minta siapa yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis datang ke sini. Jin Ifrit mengatakan saya bisa mendatangkannya. Sebelum engkau duduk ada orang wali min auliyaillah, bukan nabi, yang diberi ilmu oleh Allah, diangkat derajatnya karena ilmunya. Maka kemudian dia mengatakan saya bisa mendatangkan singgasana itu sebelum berkedip matamu. Maka saat itu juga singgasananya dari negeri Sabah ribuan kilometer dalam waktu 1 detik sampai di istananya Nabi Sulaiman. Masuk akal apa tidak? Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Akan tetapi kita semua percaya atau tidak? Kita semua percaya. Kalau kita tidak percaya bisa murtad, keluar dari Islam. Itu adalah Al-Quran. Ya mungkin sekarang karomah yang diserang hanya dari satu kalangan saja.
Mungkin sekarang yang diserang karomah dari satu kelompok, diserang karomahnya Al-Faqih Al-Muqaddam, Al-Imamul Haddad dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau ini skema ini kita ikuti, nanti lama-lama yang di keluar kalangan Ba'alawi pun akan diserang juga. Orang diajarkan ingkar kepada karomah, ingkar kepada karomah, akhirnya ingkar kepada aulia. Fal'iyadu billahi min. Dan ingkar kepada aulia menyebabkan orang mati dalam keadaan su'ul. Tapi insya Allah kita semua tidak terpengaruh. Sesuai tadi yang Habib Muhammad doakan, insya Allah mudah-mudahan kita berkat majelis hall ini kepanasan, uyuh, ngantuk, kita betul-betul didapatkan doa dari ihdinas siratal mustaqim, ditunjukkan jalan yang lurus, jalan orang yang diberi nikmat oleh Allah, diantaranya jalan seperti Hadratus Syekh Ki Haji Syarwani Abdan, jalan yang beliau tempuh, keimanan beliau, ketakwaan beliau, sampai beliau diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan berkat kita hadir haul beliau, disebut tentang beliau, turun rahmatnya Allah, kita semua mendapatkan itu semua. Tidaklah kita bulik daripada haul ini, kecuali semua daripada kita tetap di dalam imannya, tetap di dalam ketakwaannya, sampailah tidak dicabut nyawanya oleh Allah kecuali dalam keadaan husnul. Dan mudah-mudahan berkat hadir di majelis hall yang mulia ini, Allah selalu mempertemukan kita. Ini penting. Allah mempertemukan kita dengan ulama-ulama seperti beliau yang masih hidup zaman sekarang. Allah temukan kita dengan ulama yang betul-betul mengajarkan ilmu yang diwarisi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bisa membimbing kita untuk menuju jalan, menuju husnul khatimah dan menuju sa'adatud dunya wal akhirah, menuju kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Karena kita ada di akhir zaman. Sekarang ulama macam-macam. Betul apa tidak? Pakaiannya mirip, susah dibedakan. Ada yang ulama bujur kayak Habib Muhammad tadi. Ada kadang-kadang pakaiannya seperti itu tapi isinya tidak seperti itu. Paham? Surban kawak nukar di Shopee. Imamah kawak nukar di Shopee. Bahkan surban seperti Kiai Fulan ada. Surban seperti Habib Fulan ada. Kada usah keluar rumah, COD kawak juga. Ya. Masya Allah, siapapun bisa beli surban. Mimbar bisa dinyaiki oleh siapapun. Kalau dulu yang naik mimbar sudah diketahui ini ahli ilmu. Sekarang orang bisa buat mimbar sendiri. Tinggal beli tripod. Tahu tripod? Betul Habib, betul makin Habib. Ketika diangkat HP-nya begini, dia pakai sorban, ditulis sendiri Al-Mukarram wal Muhtaram, Al-Alim, Al-Allamah. Padahal di kampungnya kada ada yang meyakini dia ini alim. Paham kada? Akhirnya berbicara masalah agama. Memang mungkin dulu pernah mondok, bisa baca kitab, tapi ilmunya ilmu lisan, ilmu yang hanya di lisan. Munafik alimul lisan, yang paling dikhawatirkan Sayyidina Umar bin Khattab, lebih dikhawatirkan daripada Dajjal. Maka dia berbicara seakan-akan dia ulama, dan kemudian banyak orang-orang awam melihat, wah ini guru besar. Dari mana? Besar Habib, dari Banten. Dari sana guru besar, alim, padahal sebelumnya tidak kenal inyak siapa. Betul, nggak usah sebut nama, ya. Nggak kenal inyak siapa, dulunya siapa nggak tahu. Sebelum ada rame-rame fitnah ini nggak tahu. Tapi kemudian ini contoh saja, kemudian akhirnya mengikutinya, akhirnya sesat dan Tapi insya Allah kita tidak tersesatkan, insya Allah. Tetap ditemukan ulama-ulama yang sabar, mengikuti beliau-beliau ulama yang lawas-lawas seperti Hadratus Syekh Ki Haji Syarwani Abdan yang sudah jelas keilmuannya, kewaliannya, keimanannya, ketakwaannya. Pertanyaannya sekarang bagaimana kita mau cari guru, mau hadir majelis ta'lim, mau membedakan mana guru yang bujur, mana yang kada bujur. Banyak diantaranya saya ingin menyampaikan daripada nasihat daripada Al-Imamul Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, dikatakan orang alim yang bujur itu bicaranya selalu meliputi 3 unsur. Perhatikan ini. Meliputi berapa unsur? 3 unsur. Pasti kalau ceramah tidak jauh-jauh dari 3 ini. Seperti Habib Muhammad tadi, subhanallah, melengkapi semuanya.
Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Nah, yang pertama at-tadzkir bin ni'am. Ceramahnya, pengajiannya selalu mengingatkan jamaahnya, murid-muridnya, santri-santrinya diingatkan dengan nikmat-nikmatnya Allah, agar jamaahnya selalu ingat bahwa tidaklah nikmat illa famin, kecuali dari Allah. Dari Allah. Apapun nikmat yang ada pada diri kita dari Allah, nyawa kita dari Allah, iman pemberian Allah, Islam dikasih Allah, cintanya kita kepada ulama wal aulia nikmat dari Allah, nikmat sugih dari Allah, nikmat sehat dari Allah, sehingga membuat orang tadi bersyukur dan bersyukur kepada Allah. Setelah itu yang kedua, waltizamut ta'ah. Ulama yang bujur-bujur setelah mengingatkan tentang agar kita mensyukuri nikmat dari Allah, selalu mengajak jamaahnya, muridnya, santrinya untuk selalu taat kepada Allah. Sebagaimana Habib Muhammad tadi kita lihat, sholat diingatkan berkali-kali sama beliau. Bakti kepada kedua orang tua itu perintah-perintah Allah. Beliau selalu mengingatkan ulama yang bujur, ceramah-ceramahnya, pengajian-pengajiannya, menyuruh muridnya apa yang disuruh oleh Allah. Paham? Muridnya disuruh puasa Ramadan. Kalau mendekati bulan Ramadan, mengingatkan kewajiban puasa Ramadan dan dosa dan murka Allah, petaka, bala, bencana kalau kita tidak berpuasa Ramadan. Mengingatkan kita tentang ahamiyatus shalah fiddin, pentingnya sholat 5 waktu di dalam agama, dan bagaimana bahayanya kalau orang meninggalkan sholat, masuk neraka dan lain sebagainya. Mengingatkan kita pentingnya zakat, mengingatkan kita pentingnya haji bagi yang mampu. Kemudian wajtinabul ma'siyah. Yang ketiga adalah ulama yang bujur, guru, habib, siapapun yang betul-betul membimbing kita, ulama akhirat yang kita ikuti dalam ceramahnya, dalam pengajiannya, selalu mengingatkan muridnya, jamaahnya untuk menghindari maksiat. Selalu diingatkan bahaya zina, dibacakan ayat-ayat tentang larangan Allah tentang berzina, hadis-hadis Nabi tentang adab bagi orang yang berzina, diingatkan tentang mencuri, utang, engki disuruh bayar utang, jangan sampai utang tidak bayar. Barang siapa yang hutang, ini karena permintaannya Habib, barang siapa yang hutang niat kada bayar, maka kata Nabi, laki Allah subhanahu wa ta'ala sariqan, nanti menghadap Allah di, apa kata orang Banjar ini, berapa tahun saya nggak pernah ke Banjar, lupa sudah sebagian. Apa dahi ini apa bahasa Banjarnya? Dahi juga ya. Dahinya ada tulisannya sariqon, pencuri. Ulama akhirat akan mengingatkan kita, jauhi judi. Judi itu dilarang keras, jauhi makanan haram, jangan pakai narkoba, jangan minum minuman keras. Khamr itu dalilnya begini, adabnya begini, siksanya begini, tidak saya ceritakan. Terus di pengajian-pengajiannya mengingatkan agar kita berhenti bermaksiat. Kata Al-Imamul Haddad, wa kullu alim akhadha yatakallam ma'amah. Dan kalau ada orang yang dikenal alim, dikenal guru, dikenal kiai, dikenal habib, walaupun habib, kalau dia berbicara dengan masyarakat awam, tidak ada 3 unsur ini di dalam ceramahnya, tidak ada 3 unsur ini di pengajiannya, malah cerita yang lain-lain. Gelambiar, kata orang Jawa, gelambiar. Bahkan isi ceramahnya hanya fitnah sana, fitnah sana, fitnah sini, pakai bajunya seperti ulama bujur, tapi ceramahnya fitnah sana, fitnah sini. Cerita ulun kemarin liburan ke sana, liburan ke sini, liburan ke sini, Mahayabang beliau. Ulun kada tahu juga itu apa Mahayabang. Mufradat jadi alhamdulillah Mahayabang. Maka itu bukan ulama yang bujur. Kalau kita lihat, oh guru ulun, kenapa ulun hadir pengajian 3 unsur nikah danda, tinggalkan majelisnya. Paham? Cari majelis yang lain, cari guru yang lain, jangan sampai kita disesatkan. Kemudian Imamul Haddad meneruskan juga, wa qabih, apa qabih? Kada bagus, jelek. Kalau ada guru, kiai, ustad mengajar, tidak banyak ayat Qur'annya yang disampaikan. Yang disampaikan kata ulun, menurut saya, bahkan kalau diminta apa ayatnya dalam hal itu, kada tahu.
Kada tahu. Padahal ulama ini warathatul anbiya. Yang disampaikan Nabi paling utama adalah apa yang difirmankan oleh Allah. Maka ulama sebagai warathatul anbiya harus banyak menyampaikan ayat Quran. Lihat tadi Habib Muhammad Al-Habsyi luar biasa. Tadi ceramah beliau penuh dengan ayat-ayat Quran. Ya, penuh semuanya tadi, bahkan kalimatnya tentang apa? Setiap pembahasan ada ayat Qurannya tadi beliau. Kada seperti ulun. Karena ini bukan ulama bujur, yang tadi ulama bujur. Ya, ini cuma teriak-teriak saja. Masya Allah, ayat itu tandanya. Maka kalau ada orang berbicara riwayat dari Google saja, nggak ada ayat Qurannya, hati-hati. Guru perempuan yang masih muda, apalagi masih cantik, ceramah di depan laki-laki, hukumnya haram. Hukumnya haram. Sudah, kita lanjutkan sekarang. Al-Imam, bukan Imam, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam kitab Ihya Ulumuddin lil Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu mengatakan, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kata beliau, sayati alaikum zamanun al-ilm fihi tabi'an lil hawa. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, akan datang kepada kalian, ya Allah, ini zaman kita sekarang, hati-hati, akan datang kepada kalian zaman yang mana zaman itu nanti ilmu mengikuti hawa nafsunya masyarakat. Kalau dulu masyarakat hawa nafsunya harus ikut Quran, ulama-ulama seperti Syekh Sarwani Abdan, Kiai Kasful Anwar, dan juga para ulama yang lain mengajak orang untuk melawan hawa nafsu dan hidupnya mengumpati apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, mengumpati apa yang disabdakan Nabi Muhammad dalam hadis-hadisnya. Akan tapi datang nanti di akhir zaman ilmu mengikuti hawa nafsu. Kalau hawa nafsu orang itu suka minum minuman keras, nanti dibuatkan tesis ilmiah bahwasanya minuman keras itu halal. Paham? Jangan dipotong, bahaya videonya ini. Kalau masyarakat senang, hawa nafsunya senang mabuk, ulamanya cari cara bagaimana biar saya tetap laku, biar disenangin oleh orang kampung. Saya buat tesis ilmiah bahwa khamr itu halal. Ada qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'un linnas. Kalau masyarakat suka makan riba, jadi rentenir, banyak yang jadi rentenir. Di akhir zaman akan ada ulama-ulama orang ahli ilmu yang mungkin bisa ngaji, akan tetapi dibayar untuk bagaimana caranya membuat riba itu halal. Paham? Bukan orang disuruh berhenti makan riba, tidak. Diadakan fatwa, dibuatkan penelitian ilmiah yang nyampaikan pakai bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Bahaya atau tidak? Sangat bahaya sekali. Menurang terumpat nih kayak apa? Akhirnya dia makan riba dan mengatakan, kada apa-apa bipai, ulun mau umpati guru yang sana, Habib yang sana, walaupun Habib pun kada bujur jangan diumpati. Walaupun Habib kalau sudah menfatwakan sesuatu bertentangan dengan Allah, dengan Nabi Muhammad, dengan ulama, kayaknya yang terdahulu, dalam hal itu kita tidak membenci, tapi kita tidak mengikuti daripada kesalahannya. Paham? Kalau tidak ahlu sunnah wal jamaah, walaupun Habib jangan diumpati. Paham? Yang bisa masuk surga yang benar adalah agama Islam yang berarisan ahlu sunnah wal jamaah. Kalau nanti nafsunya orang suka main judi, dibuatkan tesis ilmiah tentang judi itu halal. Fal'iyadu billah. Nafsunya benci sama keluarga Nabi, dibuatkan seakan-akan ilmiah biar yang keluarga Nabi jadi bukan keluarga Nabi. Ya Allah, maka inilah akhir zaman. Hawa nafsu dijadikan ada ilmu yang seakan-akan membenarkan, dan banyak orang tersesat. Kalau saya terangkan panjang lebar, akan tetapi jangan uyuh pian, kada uyuh. Akan tetapi mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari terpengaruh yang sesat-sesat begitu.
Bagaimana caranya biar kita bisa pilih ulama yang bujur, tidak terumpat yang bohong-bohong, yang palsu-palsu, yang menyesatkan? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kata Allah dalam Al-Qur'an, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan di dalam hati kalian furqan. Hati kalian boleh membedakan, tiba-tiba bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, kalau Allah perintahkan sembahyang 5 waktu, ulun sampian seberataan sembahyang 5 waktu semuanya. Kalau Allah perintahkan kita untuk puasa Ramadan, kita selalu puasa Ramadan. Allah perintahkan kita zakat, maka ketika wajib zakat kita zakat. Allah perintahkan haji bila mampu, ketika kita mampu tulak mangkat haji, tulak haji. Maka ketika kita menunaikan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, paling tidak al-kabair. Allah larang kita zina, kita tidak mau berzina. Allah larang kita mencuri, tidak mau mencuri. Allah melarang kita minum minuman keras, kita tidak mau minum minuman keras. Kita lakukan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Kalaupun kita tergelincir mungkin hanya lamam, dosa-dosa kecil, dan itu pun kita menangis, meminta ampunan kepada Allah dan berusaha berhenti daripadanya. Ya ja'alakum furqanan. Allah jadikan pembeda. Nanti pian duduk di majelis bisa terasa di hati, ini ulama bujur, ini kada bujur, ini bagus ulun umpati, ini rasanya kada bagus. Tapi furqan itu baru ada kalau kita bertakwa kepada Allah. Kenapa? Di antaranya karena kita sholat, apa yang disampaikan Habib Muhammad tadi, karena setiap rakaat sholat kita minta ihdinas siratal. Itu inti yang kita bawa bulik daripada sini. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat. Karena kita bertakwa, sembahyang terus, setiap hari sembahyang, maka Allah tidak akan menyesatkan kita, insya Allah. Maka kalau kita hampir terikut sesuatu yang sesat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diarahkan kita untuk bertemu dengan ulama-ulama yang benar, yang seperti beliau Syekh Syarwani Abdan, Syekh Muhammad Kashful Anwar, yang menuntun kita untuk menjadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan, kata beliau, ad-dalalah, ya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari kesesatan. Ad-dalalatu laha halawah fi qulubi ahliha. Tapi kalau sudah orang itu kada sembahyang, tidak bertakwa kepada Allah, perintah Allah ditinggalkannya, larangan Allah diterjang, melakukan dosa-dosa besar terus, kada ampi-ampi, tidak berhenti-berhenti, sembahyang sering terlepas, mon uyu kadang sembahyang subuh, sering makan yang haram, penghasilannya dari yang haram, maka ketika dia mengikuti kesesatan, tidak ada yang membimbing dia, akhirnya terikut kesesatan. Dia anggap yang sesat itu dianggap yang sesat itu benar. Jangan kholas ya. Dianggap yang sesat itu benar. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas tadi, bagi orang yang sesat itu di dalam hatinya ada rasa manis dengan kesesatannya. Dia anggap kesesatannya itu kebenaran. Ini yang paling bahaya. Ini yang di akhir surat Fatihah disebut dhalin ghairil maghdubi alaihim walad dolin. Ya Allah, jangan sampai saya ada di jalan yang dimurkai oleh Engkau dan yang disesatkan orang yang sesat. Siapa orang-orang yang sesat? Adalah orang-orang yang menganggap kesesatan adalah kebenaran, padahal dia tersesat, padahal tersalah jalan, padahal jalannya tidak tersambung kepada Rasulullah, padahal jalan yang dia tempuh dan dia yakini tidak tersambung kepada Allah. Akan tetapi dia meyakini itu adalah kebenaran dan dia merasa manis. Ulun bujur, yang lain salah. Itu semua yang hadir haul dipanggil salah. Yang bujur, yang benar saya. Ini sudah mau selesai, sabar. Terakhir penutupan dulu, tunggu dulu 2 menit selesai ya, biar dengarkan yang terakhir. Apa tadi? Saya benar, yang lain yang lain salah. Dia merasa dia alal haq, dia merasa dia di atas kebenaran, padahal dia ada di atas kesesatan. Kata Allah dalam Al-Qur'an, afaman zuyyina, barang siapakah orang apa Ustaz? Agak lupa. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Kata Allah dalam Al-Qur'an, apakah orang yang oleh setan ditipu seakan-akan amalnya yang jelek itu adalah
baik mencaci maki aulia di media-media sosial, dipikirnya baik, dipikirnya itu adalah perjuangan, dihiasi oleh setan, dia pandang itu baik padahal itu buruk dan menyebabkan dia celaka di akhirat. Terselamatkan mudah-mudahan kita semuanya, terselamatkan kita semuanya. Dan saya tutup dengan wasiat, bukan karena apa, karena cinta kepada ulun sendiri dan kepada pian semuanya. Wasiat khususnya hati-hati, upaya untuk memisahkan antara ulama dan habaib, hati-hati. Tahun lalu sudah pernah di sini ulun bicara, tapi takut lupa, ulun ulang sedikit lagi. Memisahkan antara umat dengan anak cucunya Nabi Muhammad, hati-hati. Nanti pemimpin umat Islam di akhir zaman Imam Mahdi dari anak cucunya Nabi Muhammad. Setuju apa tidak? Pasti itu ada hadis dari Nabi SAW. Maka ada upaya dari syaitan dan awanus syayatin, penolong-penolongnya setan, untuk menjauhkan umat dari anak cucunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang anak cucu Nabi Muhammad tidak semuanya baik, ada yang benar, ada yang salah, ada yang akhlaknya baik, ada yang akhlaknya kada baik, iya. Akan tetapi kalau kita disuruh lepas dari kelompok mereka, menjauh dari mereka, ada satu hadis menjadi penutup ceramah ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan juga Imam Hakim dalam Mustadraknya. Saya tidak baca untuk menyingkat waktu, yang mengatakan barang siapa yang menentang kaum Quraisy, kata Nabi SAW, menentang termasuk Quraisy adalah anak cucu Nabi Muhammad SAW, maka mereka soruh hizbah iblis wal iyadu billah. Loh, maka mereka menjadi daripada para kelompoknya syaitan akhir zaman. Mereka akan mengikuti Dajjal yang tidak punya ta'alluq, yang tidak punya hubungan baik, yang tidak punya mahabbah kepada ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. Anak cucunya tidak diajarkan seperti itu, maka di akhir zaman akan menjadi dia itu kelompok daripada kelompoknya iblis. Dan nanti kalau muncul Dajjal, ada Imam Mahdi, ada Imam Bajjal, ada Dajjal, anak cucunya menjadi pengikut Dajjal, bukan menjadi pengikut Imam Mahdi. Tapi kita semuanya yang punya cinta kepada ulama, aulia, dan juga cinta kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW, berusaha memiliki ta'alluq, hubungan yang baik dengan mereka, dan kita ajarkan itu turun menurun ke anak cucu kita. Maka insya Allah nanti di akhir zaman ada Dajjal, ada Imam Mahdi, anak-anak cucu kita semuanya mengumpati dan mengikuti Imam Mahdi dan terselamatkan dari fitnah Dajjal. Amin ya Rabbal Alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau suara saya terlalu keras, saya juga minta maaf. Ada kalimat-kalimat yang menyinggung, saya mohon maaf. Dan kalau waktunya terlalu lama, tadi saya dibilang 30 menit, tapi katanya Ustaz Lutfi Bib lebihkan sedikit, jadi tengah-tengah lah ya, 35 menit lebih. Kalau seandainya terlalu panjang membuat sampian lesoh tapi kesel, uyuh, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wa astaghfirullah min qaulin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi uqmi amartukal khaira lakin ma tamartu bihi famastaqamtu qawli lakastaqimi. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.